apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Tim gabungan berhasil memadamkan kebakaran di lereng Rinjani. TNGR minta polisi mengusut penyebab kebakaran. Nekat mengedarkan narkoba, sepasang muda-mudi di Mataram diringkus polisi. Rusak akibat gempa 5 tahun lalu, puluhan siswa SDN 1 Jenggala di Lombok Utara terpaksa belajar di kelas darurat. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Ya, inilah tim kita yang lagi memadamkan api yang lagi kebakaran. Gunung Rinjani. Tim gabungan Balai TNGR dan TNI Polri berhasil memadamkan seluruh titik api di kawasan lereng Rinjani pada Rabu pagi. Hal itu dipastikan dengan laporan tim yang berada di 2 jalur pendakian, yakni Aibri dan TT Batu, yang melakukan proses pemadaman sejak awal pekan lalu. Petugas juga meyakinkannya melalui pantauan kamera pengawas yang terpasang di sejumlah titik yang tidak menemukan titik api baru. TNGR memperkirakan luas lahan savana yang terbakar mencapai 250 hektar yang menyebar di belasan titik di wilayah jalur selatan pendakian Rinjani. Meski api sudah berhasil dipadamkan, namun jalur pendakian masih ditutup untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya titik api baru selama sepekan mendatang. Pantauan lapangan juga teman-teman sudah tidak lihat di atas itu kan. Kalau ada lagi, ya kita tidak tahu toh. Tapi yang jelas verifikasinya hotspot tidak ada, CCTV tidak ada, pemantauan lapangan tidak ada, kan mau apa lagi? Untuk menyatakan tidak ada padam ya pasti begitu. 205 hektar pakai aplikasi. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani telah meminta kepolisian untuk mengusut penyebab kebakaran, apakah murni faktor alam atau ada unsur kesengajaan. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Puluhan siswa Sekolah Dasar Negeri 1 Jenggala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara belajar di ruang kelas darurat yang kondisinya memprihatinkan. Hal itu disebabkan rusaknya ruang kelas mereka akibat gempa 5 tahun lalu dan hingga kini belum ada pembangunan kelas baru oleh pemerintah. 3 ruang kelas darurat dibangun secara swadaya oleh masyarakat menggunakan bambu dan pagar yang saat ini kondisinya sudah lapuk termakan usia. Kondisi ruang kelas tersebut dikeluhkan para siswa karena terasa panas dan tidak nyaman untuk belajar. Siswa berharap segera dibangunkan gedung kelas yang baru agar dapat belajar dengan tenang. Ini belum ada dibangun pasca gempa itu Pak atau? Pasca gempa kita dibangunkan tapi bukan RKAB. Dibangunkan waktu itu ada ruang UKS 1, ruang perpustakaan. Nah itu kita manfaatkan untuk belajar juga sekarang gitu. Pasca gempa itu ada 2 RISA itu kan, yang di utara itu kelas 1 kelas 2 sekarang di sana itu dibangun. Nah, sisanya itu yang kita buatkan ini gitu. Memang kalau ini akan dijanjikan tahun depan untuk bangunnya gitu kan. Bahkan sekarang ini lagi proses. Ada dari pokirnya Dewan, nanti kan uang dana aspirasi itu. Tiap hari belajar di sini berarti. Kalau hujan gimana deh? Banjir. Basah ya. Kalau hujan pindahnya kemana belajar? Tetap di sini. Tetap di sana. Apa harapannya deh ini bukan? Pengen dapat sekolah yang lebih layak buat ditempati. Sebelum lulus ya? Ya. Berarti udah 6 tahun kalau belajar di tempat ini? Dari gempa itu masuk sekolah? Menurut informasi dari pihak sekolah, pemerintah daerah Lombok Utara berjanji akan membangunkan ruangan baru pada tahun 2024 mendatang.
Dari Kabupaten Lombok Utara, Emi Kusuma melaporkan. Seorang pemuda bernama Bayu Nugraha Pratama tak berkutik saat digerebek tim Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Timur karena terlibat jual beli narkotika. Bayu diringkus di rumahnya di Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulya saat sedang menunggu pembeli. Polisi menyita 89,56 gram sabu-sabu, alat isap, dan klip kosong yang disimpan di dalam lemari. Selain merupakan jaringan pengedar narkotika antar daerah, ia juga merupakan pemakai aktif dibuktikan dengan hasil tes urin positif. Saat dilakukan penyergapan, yang bersangkutan ada di rumahnya seorang diri, karena memang informasi sebelumnya kami mendapat informasi bahwa akan dilakukan transaksi pada pagi hari. Dan benar saja pada saat dilakukan penggerebekan, yang bersangkutan berdiri di depan rumahnya, kami melakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti yang kami sebutkan tadi dalam sebuah tas lempang yang disimpan di almari kamarnya. Atas perbuatannya, Bayu Nugraha Pratama dipastikan akan meringkuk di jeruji besi karena dijerat pasal 112 ayat 1 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Muhtadi melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Dua remaja berinisial AS dan ASM diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Mataram karena berkomplot mengedarkan narkotika. Keduanya ditangkap saat sedang bermain di lapangan Merdeka Pagesangan. Berdasarkan hasil pengembangan kasus, tersangka pasangan suami istri yang digerebek karena menjual narkoba di rumahnya. Polisi menyita 2 paket sabu-sabu 2,5 gram, ponsel, dan uang tunai Rp650.000 sebagai barang bukti. Pasangan kekasih ini merupakan pengedar narkoba spesialis para remaja di Kota Mataram. Berdasarkan informasi akan ada yang memesan undercover saat itu, dan ternyata benar yang bersangkutan mengeluarkan barang bukti tersebut, langsung kita amankan. Di situ kami mengamankan saudara AS 20 tahun serta saudari ASM umur 18 tahun. Di TKP kedua tersebut kami berhasil mengamankan 2 poket kristal bening diduga narkotika jenis sabu. Tersangka menjual sabu-sabu baru 2 minggu dan bertugas mengantarkan pesanan ke pembeli. Kenapa kamu sampai jual sabu? Kenapa alasannya? Hah? Belanja apa? Ya, rencana mau jual lagi. Tidak ada pemasang saat itu, tapi keburu ditangkap oleh petugas. Atas ulahnya, keduanya dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan.